Banyak yang bilang nih resesi ini lebih mirip dengan kondisi tahun 70-an dibandingkan 98 dan 2008. Berarti kalau bilang ini global dan suram, ya memang suram. Dan tidak ada satupun negara yang aman dari resesi. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sekali lagi, kami mengingatkan untuk Anda yang mengikuti acara ini di media sosial, silakan membuka akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, Perspektif Baru, yang merupakan hasil kerjasama kami dengan sejumlah radio. Sahabat Perspektif Baru, selama beberapa pekan ini, pasti Anda semua sering mendengar, membaca resesi, baik di media sosial, atau di radio, atau di televisi, atau di surat kabar. Hal ini karena sejumlah lembaga internasional memprediksi bahwa pada tahun depan perekonomian global akan mengalami resesi. Misalnya International Monetary Fund atau IMF memprediksi bahwa sedikitnya ada 31 negara yang akan masuk ke jurang resesi. Nah, 31 negara ini merepresentasikan atau mewakili sepertiga dari perekonomian global. Nah, lalu siapkah Indonesia menghadapi resesi ekonomi pada tahun depan? Dan apa yang harus kita siapkan sebagai masyarakat untuk menghadapi resesi? Topik tersebut kita bahas pada hari ini dengan narasumber seorang ekonom lulusan dari Master in Finance dari Universitas Bradford, Inggris, yaitu Bapak Bima Yudhistira yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau yang sering disebut sebagai CELIOS. Halo Pak Bima. Ya, selamat pagi. Pagi dan salam sehat selalu Pak Bima. Salam sehat. Iya, kalau kita mudah-mudahan sehat, ekonomi kayaknya tidak sehat nih tahun depan. Hanya satu kata, curang. Begitulah gambaran dari ekonomian global pada tahun 2023 yang diproyeksikan oleh sejumlah lembaga internasional. Hal ini karena perekonomian dunia akan mengalami resesi pada tahun depan. Nah, itu resesi dan mengapa pada tahun depan diperkirakan perekonomian dunia mengalami resesi. Ya, jadi kalau bicara soal resesi ekonomi ini kan secara sederhana kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami penurunan atau pelambatan dalam 2 kuartal atau lebih. Jadi gampangnya kalau kita bayangkan Indonesia tumbuhnya 5%, kemudian kuartal ke depan tumbuhnya jadi 4,5, kuartal berikutnya lagi jadi 4%. Nah, itu asumsinya masuk dalam resesi ekonomi. Seperti yang terjadi, bahkan kalau tahun 2020 ekonomi kita tumbuhnya negatif ya, yaitu 2%. Itu artinya kalau negatif bahkan itu sudah masuk dalam krisis, tapi hanya lambat 2 kuartal berturut-turut resesi ekonomi. Nah, situasi sekarang ini ternyata lebih kompleks dibandingkan 98 dan 2008. Kalau tahun 98 itu pemicunya adalah krisis moneter di kawasan regional Asia ya, Asia Timur, Asia Tenggara. 2008 itu pemicunya adalah krisis surat utang di Amerika Serikat. Tapi situasi sekarang ada perang, ada krisis pangan, krisis energi, ya harga minyaknya naik turun. Kemudian ditambah ada krisis lingkungan. Ya, dan juga ada krisis yang kita kira juga cukup berbahaya ya, soal krisis geopolitik yang sedang berubah sekarang. Jadi tidak harus perang, geopolitik yang berubah, misalnya China dengan Taiwan, itu efeknya langsung terasa ke Indonesia. Nah, jadi banyak yang bilang nih resesi ini lebih mirip dengan kondisi tahun 70-an dibandingkan 98 dan 2008. Berarti kalau bilang ini global dan suram, ya memang suram. Dan tidak ada satupun negara yang aman dari resesi. Nah, Bima, mungkin masyarakat ingin mengetahui apa sih yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika suatu negara atau negara kita sedang mengalami resesi? Ya, resesi artinya cari kerja jadi lebih susah karena perusahaan melakukan pengetatan ataupun efisiensi. Paling tidak mereka nggak PHK misalnya, tapi rekrutmen tenaga kerja barunya agak sedikit menurun. Kemudian yang kedua tentunya harga barang atau biaya kehidupan
itu meningkat cukup signifikan. Karena resesi yang terjadi di 2022 dan sudah ada di banyak negara, contoh yang paling ekstrim adalah Sri Lanka. Itu dimulai dari inflasi dan hyperinflasi. Artinya harga-harga barang mengalami kenaikan cukup signifikan, tidak berbanding lurus dengan naiknya pendapatan. Nah, ini masalahnya. Kalau misalnya inflasi 6%, gaji saya naiknya 10%, nggak ada masalah. Tapi kalau inflasi 6%, rata-rata pendapatan atau upah minimum itu naiknya hanya 1%, masalah. Berarti daya belinya minus 5%. Nah, kemudian juga inflasi yang tinggi, resesi, biasanya memicu kenaikan suku bunga. Dan yang ini sudah terjadi. Bagi masyarakat, gampangnya beli motor, cicilannya jadi lebih mahal bunganya. Untuk properti atau KPR, beli rumah juga bunganya akan mengalami penyesuaian. Mau bikin warung atau modal usaha, bunganya juga untuk pinjaman modal kerja, kecuali KUR ya, kecuali kredit usaha rakyat, di luar dari itu bunganya mengalami penyesuaian. Ya naik 1-2% lumayan. Pak Bima Yudhistira, sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tentu saja bisa dampak atau bahkan bisa terseret masuk ke jurang resesi ekonomi global pada tahun depan. Nah, apakah negara kita akan masuk dalam resesi ekonomi pada tahun depan? Dari survei yang dilakukan oleh Bloomberg ya terhadap para pelaku pasar keuangan maksudnya, probabilitas Indonesia masuk resesi memang relatif kecil. Ada tapi kecil, bukan berarti tidak ada sama sekali, yaitu hanya 3%. Terendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia. Cuman yang jadi pertanyaan, kondisi dinamika sekarang, Indonesia ini diuntungkan karena kita menjadi eksportir bahan baku mentah atau eksportir komoditas. Eropa krisis energi, harga komoditasnya lagi tinggi, batu bara, sawit, 1 semester kemarin menyumbang surplus perdagangan. Nah, yang terjadi nanti kalau resesi, oke, ada krisis energi, tapi juga produsen industri pengolahan di negara maju akan rem juga produksinya dan akan berpengaruh pada permintaan bahan baku ekspor dari Indonesia. Di titik itulah yang disebut moderasi atau pembalikan arah harga-harga komoditas ekspor, itu akan menekan neraca kita, dan juga pendapatan dan pertumbuhan ekonominya bisa berubah secara drastis. Nah, ini nggak enaknya. Nggak enaknya kondisi negara yang bergantung dari naik turunnya harga komoditas. Ini disebut sebagai jebakan komoditas ya. Kalau lagi naik kaya mendadak, kalau lagi jatuh harga komoditasnya juga bisa langsung terjadi krisis. Yang kedua, ini bergantung juga dari konsumsi domestik. 56% konsumsi domestik menyumbang dari total ekonomi kita. Jadi konsumsi domestik ini akan menentukan. Nah, masyarakat sekarang masih terdampak oleh kenaikan harga BBM. Dan pajak juga kemarin naik ya, untuk pajak tarif PPN dari 10 jadi 11%. Itu imbasnya sampai tahun depan akan terasa dan harga pangan juga naik, sempat double digit inflasinya pada bulan. Bima Yudhistira, ya. Bagaimana secara fundamental ekonomi kita? Apakah memang tepat untuk nggak masuk ke jurang resesi ekonomi pada tahun depan? Masih ada resiko, saya kira. Masih ada resiko. Probabilitas kita masuk ke dalam resesi ekonomi secara global ada. Ya, jadi kita nggak boleh lengah. Tapi secara fundamental cukup baik? Secara fundamental jauh lebih baik daripada 98 dan 2008. Tapi ada beberapa yang memang harus diperbaiki, terutama cadangan devisa. Oke. Nah, seandainya nih skenario terburuk ya, jika Indonesia masuk ke dalam resesi ekonomi atau terseret ke resesi ekonomi pada tahun depan, apa yang akan dampaknya pada pemerintah kita? Ya, efek dari pemerintah tentunya belanja untuk biaya subsidi, perlindungan sosial akan jauh lebih mahal, akan jauh lebih besar. Sementara tahun depan ini sudah tidak ada lagi kemewahan untuk bisa melebarkan defisit anggaran. Harus tunduk di bawah 3% defisit APBN-nya. Nah, jadi itu satu hal yang polemik bagi pemerintah. Berikutnya lagi juga nanti efeknya juga kepada beban utang. Pembiayaan terhadap krisis tahun 2020, setahun kita keluar 1.000 triliun rupiah, itu kan didanai sebagian besar dari pinjaman baru. Kalau terjadi resesi lagi, harus ada upaya penyelamatan ekonomi, mungkin angkanya tidak sebesar pandemi, kita belum tahu. Tapi diperoleh dari mana?
Nggak mungkin majakin masyarakat ya, pajak dinaikkan di tengah kondisi ekonomi lemah, ujungnya adalah tambahan utang. Nah, ini punya konsekuensi jangka panjang terhadap beban bunga utang yang sekarang per tahun sudah 400 triliun lebih. Lalu konsekuensinya kepada dunia usaha atau perusahaan bagaimana, Pak Bima? Jika Indonesia masuk dalam resesi pada tahun depan. Ya, sekarang saja sebenarnya sudah ada tanda-tanda ya bahwa perusahaan yang startup digital ini aneh nih. Sebelumnya pada saat terjadi krisis resesi 2020 karena pandemi, harapannya adalah pada digitalisasi, startup-startup berkembang. Nah, sekarang startup-nya saja nggak lebih baik daripada perusahaan tradisional. Startup juga banyak melakukan perumahan karyawan, gitu ya, merumahkan karyawan, kemudian juga melakukan efisiensi di berbagai lini, bahkan ada yang tutup permanen. Nah, jadi ke depan gelombang PHK massal yang menekan perusahaan ini akan meningkat. Kalau bagi kita masyarakat biasa atau kaum pekerja, nah jika Indonesia mengalami resesi ekonomi, itu apa yang akan dirasakan atau akan terdampaknya di sisi apakah makin banyak orang miskin atau makin banyak orang yang tidak punya pekerjaan dan sebagainya? Ya, ketidakpastian kerja ini akan meningkat karena ada 4 juta angkatan kerja baru, sementara serapan tenaga kerjanya nggak bisa mengimbangi itu. Terutama yang kita perhatikan adalah di sektor industri pengolahan. Ini porsinya terus mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, banyak yang sebelumnya mengandalkan pertanian ataupun pertambangan karena ada booming komoditas, mungkin sekarang mencari pekerjaan di sektor-sektor yang booming semakin terbatas. Dan berikutnya lagi ya, masyarakat juga akan merasakan ya dampak secara langsung angka kemiskinan, karena kita Indonesia ini punya 115 juta orang kelas menengah rentan. Dia bukan golongan miskin, tapi sekali ada bencana, termasuk bencana finansial, ya aset apalagi yang bisa dijual, dia akan turun kelas menjadi orang miskin baru. Akan bertambah orang miskin baru di Indonesia ya, Pak Bima? Ya, pertambahannya bisa jadi kita ke 10,5% tingkat kemiskinannya. Oke, saat ini masih ada sekitar 2 bulan lagi kita memasuki tahun 2023. Jadi apa langkah yang harus diambil pemerintah untuk kita bisa menghadapi ancaman resesi pada tahun depan? Ya, pemerintah harus ya, pertama merubah konsep dari stimulus pada waktu pandemi, ada PEN, sekarang perlu dimodifikasi stimulus atau paket kebijakan baru untuk antisipasi resesi. Nah, ini yang belum disiapkan sekarang, masih ada waktu. Kemudian apa isi stimulusnya? Satu, relaksasi pajak. Jadi PPN itu bukan terus dinaikkan, tapi diturunkan lagi menjadi 8% misalnya, sehingga masyarakat bisa semangat untuk berbelanja, terutama kelas menengah atas. Kemudian yang berikutnya lagi adalah stabilitas rupiah. Ini lewat devisa hasil ekspor. Dan dalam kondisi rupiah mengalami pelemahan cukup dalam, harus ada kebijakan pengendalian modal atau capital control. Ya, di mana memang devisa hasil ekspor wajib dikonversi dan ditahan di perbankan dalam negeri minimum 6-9 bulan. Itu untuk mencegah larinya devisa ke luar negeri. Dan yang terakhir tentunya anggaran perlindungan sosial. Nah, ini kita minta pemerintah anggaran perlindungan sosial jangan hanya memperhatikan yang sudah miskin, tapi yang rentan miskin ini pun juga dicegah jangan jadi orang miskin baru lewat bansos-bansos. Pak Bima, apa yang sebaiknya harus disiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi adanya ancaman resesi ekonomi pada tahun 2023? Ya, masyarakat harus mulai bersiap-siap. Salah satunya bukan dalam rangka panik ya, tapi juga mempersiapkan yang terbaik. Mulai dari misalnya menyiapkan dana darurat, kemudian yang kedua adalah menyiapkan juga sisa dari pendapatan untuk diinvestasikan, sehingga aset itu tidak tergerus oleh inflasi. Kemudian juga ketiga, mencari pendapatan sampingan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, tidak bisa mengandalkan pendapatan dari satu sumber utama. Ini juga untuk mengantisipasi bahwa kenaikan gaji itu tidak bisa mengimbangi naiknya harga-harga barang. Dan yang terakhir, saya kira bisa menurunkan hidup ya. Ini bagi yang masyarakat menengah bawah, misalnya ya kalau yang menengah atas kita dorong untuk belanja karena uangnya masih ada. Nah, untuk yang menengah bawah, jangan tergiur dengan iklan, justru harus bisa mengendalikan gaya hidup. Sehingga hidup sederhana itu akan menyelamatkan juga nanti dari tekanan biaya hidup yang naik 2023. Oke, Pak. Tapi kan kenyataannya sebelum memasuki tahun 2023 nih kelas menengah
kita nih banyak yang mempunyai katakanlah cicilan atau utang. Nah, bagaimana tuh pengaruhnya ketika resesi ekonomi dan apa yang harus dilakukan? Misalnya pengaruh cicilan terhadap katakanlah KPR, kan masih banyak kelas menengah kita yang masih mencicil KPR, rumah, mobil dan sebagainya. Ya, tentunya untuk yang sedang mencicil, ya sebisa mungkin percepat pelunasan itu. Karena ada fasilitas misalnya percepatan pelunasan bisa dilakukan. Nah, sebelum bunganya ke depan semakin mahal. Sementara yang baru mau mengambil cicilan, ini triknya adalah mungkin bisa mempertimbangkan nih, misalkan cicilan syariah, itu ada cicilan konvensional berbunga dengan cicilan KPR syariah yang tidak berbunga, cicilannya bisa lebih tetap dalam jangka panjang. Jadi dia bisa menghindari fluktuasi naik turunnya dari suku bunga pinjaman. Jadi ini ada salah satu yang penting adalah ketika sebelum melakukan pengajuan kredit, apapun itu kreditnya perlu dipahami ya bahwa ke depan bunga itu akan semakin mahal, semakin naik. Jadi kalau tidak butuh sekali, terutama kredit konsumsi, sebaiknya ditunda dulu ya. Kalau perlu lebih baik mencicil dengan menabung sendiri, uangnya sudah terkumpul baru membelikan barang, dibandingkan memaksa sehingga nanti terjebak pinjaman macet. Apakah dalam keadaan resesi ekonomi, masyarakat yang mempunyai cicilan itu bisa meminta keringanan bunga kepada pihak pemberi pinjaman seperti bank? Atau misalnya ada potongan bunga untuk mereka bisa bertahan menghadapi resesi ekonomi ini? Ya, fasilitas restrukturisasi atau relaksasi pinjaman sebenarnya ada gitu ya sampai dengan Maret 2023. Tapi tergantung dikembalikan dari perbankannya, lembaga keuangannya, lembaga pembiayaan, apakah mereka mau memberikan dan kriterianya seperti apa. Nah, masalahnya adalah berhentinya Maret 2023. Jadi banyak perbankan sekarang ini menyelesaikan restrukturisasi sebelumnya, sebelum dia membuka restrukturisasi pinjaman yang baru, karena tahun depan sudah selesai. Nah, jadi ini mungkin ya yang menjadi salah satu dilema. Kecuali nanti ada perpanjangan dari OJK, rencana untuk perpanjangan restrukturisasi dibuka lagi untuk mereka yang terdampak dari resesi ekonomi global, bisa jadi mereka mendapatkan fasilitas restrukturisasi pinjaman atau negosiasi ulang pembayaran bunga dan cicilan. Pak Bima, di tengah-tengah ancaman resesi atau katakanlah pada tahun 2023 kita ekonomi global itu masuk ke resesi. Nah, sebenarnya apa sih sektor usaha yang bisa bertahan di masa resesi ini? Bisa diberikan tipsnya, Pak? Ya, jadi kriterianya adalah satu, usaha yang bahan baku impornya itu kecil. Yang kedua, usaha yang orientasi pasarnya lebih banyak domestik atau dalam negeri lokal. Ini bisa survive gitu ya. Nah, industrinya apa? Yang menarik dari setiap resesi, nggak di Indonesia, di Inggris, di Amerika, itu muncul fenomena beauty product atau produk-produk kecantikan perawatan tubuh itu justru penjualan naik tinggi. Yang berikutnya lagi, ada sebagian segmen rekreasi ya, mungkin karena pekerja juga ditekan perusahaan, gajinya naik-naik misalnya. Itu mereka beralih kepada rekreasi. Kemudian muncul juga bisnis terkait dengan konsultasi psikologi ya, mental health, ada juga bisnis terkait pengelolaan keuangan. Itu yang kemudian juga cukup ramai, cukup booming pada saat terjadinya tekanan ekonomi. Kalau tidak mau melakukan usaha untuk bisa bertahan resesi, tapi mau melakukan investasi, apa dana atau di mana dana investasi tersebut harus kita tempatkan sebagai masyarakat untuk bisa menghasilkan cuan lah atau untung sehingga bisa bertahan dari resesi? Ya, ada investasi yang orientasinya jangka panjang tuh untuk menyiapkan pendidikan anak. Tapi kita kalau bicara soal resesi, yang penting adalah investasinya bisa menyelamatkan aset, yaitu imbal hasilnya di atas inflasi. Berapa inflasi? Inflasinya 6% sekarang, mendekati 6%. Jadi apa asetnya? Yang menarik satu adalah pasar uang, yaitu falas, dolar. Nah, karena dolar apresiasinya luar biasa nih. Kemudian yang kedua terkait dengan reksadana pendapatan tetap. Ya, ada yang mirip-mirip dengan inflasi, masih untung tipis, yaitu beli di surat utang pemerintah misalnya. Kemudian ada lagi dari reksadana saham. Kalau manajer investasinya jago, ya, dia bisa memetakan resiko, kemudian profit dia emiten mana, reksadana saham masih banyak yang pendapatannya
atau return imbal hasilnya di atas dari 6%. Nah, yang terakhir ada juga yang orientasinya, saya sih nggak pengen hanya sekarang, tapi pengennya ngelihat jangka panjang. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk beli emas. Karena emas batangan itu harganya sekarang sedang turun. Orang beralih ke dolar. Tapi kalau orientasi 10-20 tahun, bisa jadi emas batangan yang menarik. Oke, terima kasih Pak Bima Yudhistira perspektif dan tipsnya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat dari Albert Einstein, ilmuwan, bahwa in the midst of every crisis lies great opportunity. Di tengah-tengah setiap krisis selalu ada peluang yang besar. Jadi, sahabat perspektif baru tetap optimis. Ingat bahwa resesi ekonomi hanya merupakan siklus dari ekonomi atau bisnis, dan pasti badai berlalu. Ingat, setiap hujan akan menghasilkan pelangi. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya, dan salam sehat selalu.